semua ini. Dan saya sebagai Presiden FPM akan sentiasa memantau MFL untuk perkara ini supaya kita akan lebih tegas untuk perkara ini diimplement secara yang betul. So that is kita punya pendekatan, dan we are always engaged with MFL dengan FPM, always making engagement to make sure that perkara seperti ini salary apa semua tidak akan berlaku lagi. So that is kita punya pendekatan. Tangis pecah Presiden FAM Malaysia, FIFA resmi coret timnas Malaysia dari semua agenda turnamen FIFA akibat naturalisasi pemain langgar aturan. Kronologi skandal naturalisasi Malaysia. Skandal besar ini bermula pada 2023 ketika FAM mulai gencar mencari pemain keturunan Malaysia di Eropa. Beberapa nama yang bermain di liga-liga kecil Belanda, Inggris, hingga Jerman diumumkan sebagai target naturalisasi. Pada awalnya, langkah ini disambut antusias publik Malaysia. Mereka merasa inilah jalan cepat untuk menyaingi Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang sudah lebih dulu sukses mendatangkan pemain diaspora. Namun, prosesnya mulai menimbulkan kecurigaan ketika sejumlah pemain yang diumumkan ternyata tidak memiliki dokumen jelas mengenai garis keturunan. Beberapa bahkan hanya mengaku punya nenek buyut orang Malaysia, tanpa bisa menunjukkan bukti sah. Meski begitu, FAM tetap memproses dengan alasan demi prestasi nasional. Investigasi FIFA dimulai setelah ada laporan resmi dari beberapa negara anggota AFC yang merasa ada kejanggalan. Indonesia disebut termasuk negara yang ikut mendorong FIFA untuk memeriksa ulang dokumen naturalisasi Malaysia, karena adanya indikasi bahwa FAM melanggar regulasi yang sudah diatur sejak lama. Setelah hampir setahun penyelidikan, FIFA menemukan bukti mencengangkan. Ada dokumen silsilah keluarga yang dipalsukan, akta lahir yang direkayasa, hingga klaim keturunan yang tidak bisa diverifikasi. Beberapa pejabat FAM disebut mengetahui hal ini, tetapi tetap menutup mata demi mempercepat proses. Puncaknya, pada pertengahan 2025, laporan investigasi resmi diserahkan kepada Presiden FIFA. Dari sinilah keputusan drastis diambil. Malaysia terbukti melanggar pasal 5 hingga 8 FIFA Statutes tentang eligibility pemain, sehingga hukuman terberat berupa pencoretan dari agenda resmi FIFA dijatuhkan. Tangis pecah di Kuala Lumpur. Begitu keputusan itu diumumkan, suasana di Kuala Lumpur berubah menjadi duka nasional. Presiden FAM yang baru menjabat kurang dari 3 tahun tak kuasa menahan air mata ketika diwawancarai media lokal. Saya gagal menjaga marwah sepak bola Malaysia. Saya minta maaf kepada seluruh rakyat. Ini adalah hari paling gelap dalam sejarah FAM. Ucapnya terbata-bata. Ribuan supporter yang berkumpul di depan kantor FAM juga tak bisa menahan emosi. Ada yang menangis, ada yang marah, ada pula yang melemparkan atribut timnas ke jalan sebagai bentuk protes. Media sosial Malaysia dipenuhi luapan kekecewaan. Tagar "Selamat Tinggal Harimau Malaya" sempat menjadi trending di Twitter, menandakan betapa hancurnya kepercayaan publik terhadap federasi mereka. Seorang supporter fanatik bernama Hafiz, yang sudah 20 tahun mendukung timnas Malaysia, mengatakan kepada media, "Kami bangga pernah menjadi juara AFF 2010. Tapi hari ini, semua itu terasa sia-sia. FAM membuat kami malu di depan dunia." Reaksi dunia internasional. Media internasional langsung memberitakan skandal ini. BBC menulis headline, "Malaysia Expelled, FIFA Punishes Naturalisation Fraud." Sementara ESPN menyebut kasus ini sebagai contoh bagaimana ambisi instan menghancurkan masa depan sepak bola nasional. Media Jepang, Korea Selatan, hingga Australia juga menyoroti bahwa Asia Tenggara kini hanya akan diwakili Indonesia, Thailand, dan Vietnam sebagai kekuatan yang serius di level internasional. Malaysia dianggap telah menutup pintu sendiri untuk bersaing. Bahkan, salah satu media olahraga Rusia secara sinis menulis, Malaysia ingin jadi singa di Asia, tapi ternyata hanya kucing kecil yang tertangkap basah. Perbandingan dengan Indonesia. Kontras dengan Malaysia, Indonesia justru menunjukkan proses naturalisasi yang sesuai regulasi. Setiap pemain keturunan yang dinaturalisasi Garuda, mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga generasi baru seperti Pascal Struijk dan Ian Maatsen, semuanya memiliki bukti garis keturunan jelas dan lolos verifikasi FIFA. Indonesia juga tidak sekadar mengandalkan naturalisasi.
Program pembinaan usia muda lewat Elite Pro Academy dan kompetisi Liga 1 yang semakin kompetitif membuat timnas punya kombinasi sempurna antara pemain lokal dan diaspora. Seorang pengamat sepak bola ASEAN, Park Min-soo dari Korea Selatan, mengatakan, Indonesia adalah contoh sukses. Malaysia adalah contoh gagal. Dua negara ini memilih jalan yang mirip, tetapi hasilnya bertolak belakang karena satu mengikuti aturan, satu lagi mencoba melanggar. Dampak ekonomi dan politik. Sanksi FIFA ini juga mengguncang ekonomi olahraga Malaysia. Sponsor utama FAM dari sektor telekomunikasi langsung menarik diri. Beberapa perusahaan aparel olahraga internasional memutus kontrak. Kerugian diperkirakan mencapai 500 juta ringgit dalam jangka 5 tahun. Secara politik, pemerintah Malaysia pun ikut terlibat. Menteri Olahraga Malaysia mengatakan pihaknya akan melakukan audit besar-besaran terhadap FAM. Bahkan, ada desakan agar Presiden FAM mundur dari jabatannya karena dianggap gagal total. Di parlemen, isu ini memanas. Beberapa anggota oposisi menuding bahwa pemerintah terlalu memberi kebebasan kepada FAM tanpa pengawasan. Ada pula yang menyebut skandal ini sebagai malapetaka nasional. Masa depan gelap generasi muda. Yang paling menyedihkan adalah dampaknya bagi pemain muda Malaysia. Mereka kini tidak lagi memiliki jalan untuk tampil di turnamen resmi seperti kualifikasi Piala Dunia U20, AFC U23, atau bahkan SEA Games yang berafiliasi dengan FIFA. Seorang pelatih akademi lokal di Johor Darul Ta'zim mengatakan kepada media, "Anak-anak kami kehilangan mimpi. Bagaimana kami bisa memotivasi mereka kalau federasi justru merusak semuanya?" Hal ini tentu berbeda dengan Indonesia, di mana generasi muda seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, dan hoki Caraka kini sedang merasakan atmosfer internasional. Perbedaan jalur pembangunan ini akan semakin memperlebar jurang antara Garuda dan Harimau Malaya. Tuntutan reformasi. FIFA memberi syarat, Malaysia hanya bisa kembali ke kalender FIFA jika melakukan reformasi total. Itu berarti seluruh jajaran FAM harus diganti, investigasi internal dibuka, dan semua dokumen naturalisasi dipublikasikan secara transparan. Namun, pengamat menilai hal ini tidak akan mudah. Budaya instan yang sudah mengakar di FAM sulit diubah dalam waktu singkat. Bahkan ada spekulasi bahwa Malaysia bisa saja terancam blacklist permanen jika gagal memenuhi syarat dalam 5 tahun ke depan. Penutup, selamat tinggal Malaysia. Keputusan ini bukan sekadar sanksi administratif, melainkan akhir dari sebuah era. Malaysia yang dulu bangga dengan sebutan Harimau Malaya, kini hanya menjadi catatan kelam dalam sejarah FIFA. Tangis Presiden FAM hanyalah simbol dari kegagalan kolektif, kegagalan yang membuat jutaan rakyat harus menanggung malu di mata dunia. Di sisi lain, dunia menyaksikan bagaimana Indonesia semakin melaju, sementara rival abadinya justru jatuh ke titik terendah. Dan kini, kalimat yang bergema di seluruh Asia Tenggara hanyalah satu. Tangis pecah di Kuala Lumpur. Selamat tinggal timnas Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang sudah lebih dulu sukses mendatangkan pemain diaspora. Namun, prosesnya mulai menimbulkan kecurigaan ketika sejumlah pemain yang diumumkan ternyata tidak memiliki dokumen jelas mengenai garis keturunan. Beberapa bahkan hanya mengaku punya nenek buyut orang Malaysia, tanpa bisa menunjukkan bukti sah. Meski begitu, FAM tetap memproses dengan alasan, demi prestasi nasional. Investigasi FIFA dimulai setelah ada laporan resmi dari beberapa negara anggota AFC yang merasa ada kejanggalan. Indonesia disebut termasuk negara yang ikut mendorong FIFA untuk memeriksa ulang dokumen naturalisasi Malaysia, karena adanya indikasi bahwa FAM melanggar regulasi yang sudah diatur sejak lama. Setelah hampir setahun penyelidikan, FIFA menemukan bukti mencengangkan. Ada dokumen silsilah keluarga yang dipalsukan, akta lahir yang direkayasa, hingga klaim keturunan yang tidak bisa diverifikasi. Beberapa pejabat FAM disebut mengetahui hal ini, tetapi tetap menutup mata demi mempercepat proses. Puncaknya, pada pertengahan 2025, laporan investigasi resmi diserahkan kepada Presiden FIFA. Dari sinilah keputusan drastis diambil. Malaysia terbukti melanggar pasal 5 hingga 8 FIFA Statutes tentang eligibility pemain, sehingga hukuman terberat berupa pencoretan dari agenda resmi FIFA dijatuhkan. Tangis pecah di Kuala Lumpur. Begitu keputusan itu diumumkan, suasana di Kuala Lumpur berubah menjadi duka nasional. Presiden FAM yang baru menjabat kurang dari 3 tahun tak kuasa menahan air mata ketika diwawancarai media lokal. "Saya gagal menjaga marwah sepak bola Malaysia. Saya minta maaf kepada seluruh rakyat. Ini adalah hari paling gelap dalam sejarah FAM," ucapnya terbata-bata. Ribuan supporter yang berkumpul di depan kantor FAM juga tak bisa menahan emosi. Ada yang menangis, ada yang marah,
Ada pula yang melemparkan atribut timnas ke jalan sebagai bentuk protes. Media sosial Malaysia dipenuhi luapan kekecewaan. Tagar "Selamat Tinggal Harimau Malaya" sempat menjadi trending di Twitter, menandakan betapa hancurnya kepercayaan publik terhadap federasi mereka. Seorang supporter fanatik bernama Hafiz, yang sudah 20 tahun mendukung timnas Malaysia, mengatakan kepada media, "Kami bangga pernah menjadi juara AFF 2010. Tapi hari ini,